Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat karunia yang sangat besar. Jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diberikan kesehatan, nikmat sehat walafiat, nikmat daripada waktu luang, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa mendengarkan, mengkaji, memahami daripada sejarah baginda kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita sudah membahas mengenai sedikit sejarah daripada nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yaitu beliau adalah Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan bin Ismail bin Adnan ila Ibrahim alaihissalam, ila Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Kita sudah bahas sedikit mengenai sejarah mereka. Kita sampai kepada Sayyiduna Kilab bin Murrah. Sebelumnya kita sudah membahas anak daripada Sayyiduna Kilab, yaitu Qusay bin Kilab. Kita bahas bagaimana, kenapa disebut dengan Qusay, apa keutamaan beliau, dan bagaimana keberanian beliau. Semua yang kita sudah membahasnya secara tuntas di kajian sebelumnya. Kita sampai kepada Sayyiduna Kilab bin Murrah, ayah daripada Sayyiduna Qusay. Kilab bin Murrah. Sayyiduna Kilab bin Murrah. Sayyiduna Kilab. Nama asli beliau adalah Hakim. Nama asli beliau adalah Al-Hakim, yang artinya adalah bijaksana. Nah, kenapa beliau kok dijuluki dengan Kilab? Yang mana Kilab itu adalah jamak daripada kalb, seekor anjing. Ya. Atau istilahnya itu hewan buruan. Ya. Hewan untuk memburu. Diceritakan, diriwayatkan bahwa sungguhnya ayah beliau, Sayyiduna Murrah, Kilab bin Murrah, ayah beliau menjuluki beliau dengan sebutan Kilab karena beliau sangat ditakuti oleh musuh yang ada di zaman beliau, sehingga beliau dijuluki dengan Kilab, seperti seekor anjing yang sedang mengamuk, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya akan takut dengan anjing tersebut. Nah, Sayyidina Kilab karena keberanian beliau di dalam berperang, sehingga musuh-musuhnya itu ketika melihat Sayyidina Kilab di hadapannya takut, lari langsung. Sehingga beliau dijuluki dengan Kilab. Nama aslinya adalah Al-Hakim. Nah, nama aslinya adalah Hakim, yang artinya adalah bijaksana. Ini pendapat yang pertama, riwayat yang pertama. Nah, sebab kenapa beliau dijuluki Kilab. Riwayat yang kedua, beliau Sayyidina Kilab, penyebab beliau dijuluki dengan sebutan Kilab karena beliau adalah, di zaman beliau termasuk seseorang yang sangat sering berburu. Setiap harinya keluar ke hutan, ya, ke padang pasir lah, nggak ada hutan di sana. Ke padang pasir untuk mencari buruan hewan. Ya, sehingga beliau dijuluki dengan Kilab, sama seperti seekor anjing. Ya, yang mana anjing ini adalah sebagai hewan untuk memburu. Ya. Hewan untuk memburu. Itu riwayat yang kedua.
penyebab kenapa beliau dijuluki dengan sebutan Kilab. Beliau Sayyidina Kilab adalah pertama kali yang menamakan bulan-bulan Arab dengan sebutan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sebutan-sebutan di dalam bulan-bulan Hijriyah, siapa yang menyebutkan, yang menentukan nama-nama ini? Yang menentukan nama-nama ini semuanya adalah beliau Sayyidina Kilab. Beliau menentukan nama-nama bulan Hijriyah sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan keadaannya di bulan tersebut. Contoh, misalkan contoh seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini Sayyidina Kilab menamakan bulan Ramadan dengan sebutan Ramadan. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan itu cuaca sangat panas. Cuaca sangat panas sehingga disebut dengan Ramadan yang berasal dari Ramadha yang artinya adalah panas. Yang artinya panas. Sama seperti Rabiul Awal adalah musim semi sehingga disebut dengan Rabiul Awal. Pertama dan kedua. Dan seterusnya dan seterusnya. Pertama kali yang menamakan bulan-bulan Hijriyah siapa? Kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Kilab radhiyallahu anhu. Beliau memiliki dua anak. Yang pertama Qusay, yaitu anak beliau Qusay yang sudah kita bahas di kajian sebelumnya, Sayyidina Qusay. Yang kedua Zuhrah. Zuhrah ini seorang laki-laki walaupun diakhiri dengan tak marbuthah. Seorang laki-laki. Nah. Dan Sayyidina Zuhrah ini adalah kakek daripada ibu Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aminah. Jadi Sayyidah Aminah, jadi ibu Nabi Muhammad dan ayah Nabi Muhammad itu bertemu, nasabnya bertemu di mana? Di anaknya Sayyiduna Kilab, yaitu dari Qusay, Sayyiduna Qusay dan saudaranya Zuhrah. Ayah beliau, ayah Nabi Muhammad, Sayyidina Abdullah, dari mana? Dari Sayyidina Qusay. Ibu beliau, Sayyidah Aminah, dari Zuhrah, saudaranya Sayyidina Qusay. Itu adalah sedikit daripada sejarah atau manaqib Sayyiduna Kilab bin Murrah. Kemudian setelah itu Sayyiduna Murrah bin Ka'ab, ayah daripada Sayyiduna Kilab, yang bernama Murrah bin Ka'ab. Beliau diriwayatkan beliau itu menikah dua kali. Di pernikahan yang pertama, beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Hindun binti Sa'labah. Akan tapi dengan pernikahan itu beliau tidak memiliki seorang anak. Kemudian beliau menikah lagi yang kedua kalinya dengan seorang wanita yang bernama Asma al-Barigiyah. Dan dengan pernikahan yang kedua ini beliau memiliki seorang anak. Dan anak-anak beliau adalah Sayyiduna Kilab, yang mana dari beliaulah di situ adalah kakek daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Taim, saudaranya Kilab. Kemudian Yaqbah, ada tiga. Kilab, Taim, sama Yaqbah. Nah, adapun Sayyiduna Kilab adalah kakek Nabi Muhammad SAW. Dan adapun Taim, saudaranya Kilab, Taim ini adalah kakek daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Talha. Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Talha itu nasabnya nantinya ke atas sampai kemana? Taim bin Ka'ab, saudaranya
Taim bin Murrah, saudaranya Kilab, saudara daripada Sayyidina Kilab. Adapun Yaqdhah, yang ketiga ini, Yaqdhah adalah kakek daripada Sayyidina Khalid bin Walid. Kalian tahu siapa Sayyidina Khalid bin Walid? Siapa yang nggak tahu dengan beliau? Seorang panglima perang, Sayyidina Khalid bin Walid, yang mana beliau adalah harapan beliau itu meninggal mati syahid. Tapi beliau tidak mendapatkannya. Bagaimana mungkin beliau bisa mendapatkan? Beliau adalah seorang panglima yang sangat ditakuti. Akan tapi setiap perang beliau selalu menginginkan mati syahid. Karena beliau mengetahui bukan dari mulut orang yang biasa. Beliau mengetahui langsung dari sumbernya, dari mulut lisan orang yang mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keutamaan daripada orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Sehingga setiap beliau berperang, beliau selalu menginginkan, berharap, meminta doa kepada Allah agar diberi mati syahid. Tapi tidak diberikan. Ya, karena takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu menakdirkan bahwa agama Islam ini menjadi jaya. Di antaranya penyebabnya siapa? Sayyidina Khalid bin Walid. Beberapa banyak peperangan yang dimenangkan yang dipimpin oleh beliau, Sayyidina Khalid bin Walid. Kakek beliau, beliau nasabnya sampai kepada tapi Yaqdhah bin Murrah. Itu adalah sedikit daripada manaqib Sayyidina Murrah bin Ka'ab. Kemudian Sayyidina Murrah, ayah beliau bernama Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay. Ya. Ka'bun, kaf ain ba. Diriwayatkan, ya. Ada dua riwayat di sini. Diriwayatkan bahwa penyebab beliau dinamakan Ka'ab. Apa sih penyebabnya beliau dinamakan Ka'bun? Ya. Terdapat dua riwayat. Yang pertama adalah beliau dinamakan Ka'ab. Kenapa? Karena keberanian beliau. Karena Ka'ab itu artinya adalah mata kaki. Mana seorang, maksudnya itu mata kaki artinya kaki seutuhnya maksudnya. Yang mana seorang itu walaupun dia memiliki badan yang kekar, tapi kalau nggak punya kaki, dia nggak bisa, lemah dia. Nggak bisa berjalan. Sehingga ketika seorang itu punya kaki, bisa berjalan dengan kakinya, maka dia adalah orang yang sangat berani, ya, sangat kuat. Sehingga itu adalah kinayah, kiasan. Beliau dinamakan Ka'ab karena itu adalah lafaz kiasan karena keberanian beliau ketika berperang. Beliau adalah orang yang sangat berani. Semua kakek daripada baginda Nabi Muhammad SAW itu banyak dari mereka sudah kita lewati sebelumnya. Berapa banyak dari mereka adalah orang yang memiliki sifat berani ketika berperang. Bahkan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berani. Orang yang paling berani di antara yang lainnya. Ya. Yang ditakuti oleh beliau cuma satu, yaitu Tuhannya, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harus kita tiru, yang harus kita ikuti daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan beliau mengatakan, laisa syadidu bisur'ah wa innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Laisa syadidu bisur'ah. Tidaklah seorang yang kuat itu orang yang bisa bergulat, punya ilmu tenaga dalam, atau misalkan punya ilmu bela diri, bisa punya silat harimau atau apa, misalkan bisa kungfu apa segala macam daripada silat-silat yang ada. Tapi kata Nabi Muhammad, orang yang kuat itu bukan orang yang punya itu, orang yang bisa gulat, bisa menang di dalam pergulatan, menang di dalam perlawanan. Wa innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Hanya saja orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika dia sedang marah.
Nah, karena ketika orang sedang marah itu nggak bisa mengontrol, dia. Seakan-akan dia itu kesurupan, ya. Seakan-akan badannya itu bukan dia menggerakkannya. Nah, makanya kita disunahkan ketika kita marah itu kita disunahkan untuk berwudu. Kalau tadinya ketika kita marah kita berdiri, maka kita disunahkan duduk. Kalau kita duduk, berdiri. Pokoknya ganti posisi. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Itu adalah orang yang kuat. Sadaqah Rasulullah SAW. Benar apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ka'ab. Itu riwayat yang pertama, penyebab kenapa beliau dinamakan Ka'ab, karena keberanian beliau kiasan. Kiasan karena Ka'ab tadi artinya adalah mata kaki. Kiasan karena keberanian beliau ketika berperang. Nah, riwayat yang kedua, penyebab kenapa beliau dinamakan Ka'ab. Kenapa? Karena tingginya derajat beliau sehingga beliau dinamakan dengan Ka'ab. Sebagaimana Ka'bah itu adalah Ka'bah adalah tempat yang paling mulia. Ya. Tempat yang paling mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga Sayyidina Ka'ab juga sama, adalah orang yang paling mulia. Yang tinggi derajatnya. Ya. Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di awal saya sudah menjelaskan bahwa semua kakek Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Abdullah sampai ke atas, sampai Nabi Adam, semuanya tidak ada satupun dari mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau kufur. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun dari mereka yang melakukan perbuatan zina. Semuanya mereka menikah dengan pernikahan yang sah. Sehingga memiliki anak yang benar-benar sah dari pernikahan yang sah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menjaga kekasihnya. Sama seperti seorang yang mencintai ketika dia sedang dalam keadaan jatuh cinta. Maka dia akan menjaga orang yang dicintai, orang yang dicintai daripada kekasihnya. Dia akan menjaga adiknya mungkin, ya, orang tuanya, ya, akan dijaga oleh dia. Kenapa? Karena dia mencintai kekasihnya. Sama halnya seperti Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi Muhammad. Maka Allah menjaga, semuanya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun. Jadi salah dan sesat dan salah. Benar-benar salah, sungguh benar-benar salah ucapan orang yang mengatakan bahwa ayah atau kakek daripada Nabi Muhammad SAW adalah orang yang kufur, yang menyembah berhala. Salah, benar-benar salah. Itu riwayat yang kedua. Terdapat dua riwayat penyebab kenapa beliau dinamakan Ka'ab. Beliau, Sayyidina Ka'ab, adalah pertama kalinya orang yang mengumpulkan manusia di hari Jumat. Dan pertama kali dan dinamakan Jumat dengan sebutan Jumat, penyebabnya adalah beliau. Kenapa? Karena Jumat itu, Jum'ah, itu diambil dari kata jama'ah, ya jama'u yang artinya mengumpulkan. Beliau, Sayyidina Ka'ab, setiap hari Jumat mengumpulkan manusia dalam satu tempat, ya, memberikan nasihat kepada mereka, bimbingan kepada mereka. Bahkan disebutkan bahwa beliau itu juga menyampaikan kepada mereka bakal datang nantinya Nabi di akhir zaman yang menjadi penutup para Nabi. Sampaikan, yang menyampaikan siapa? Kakek Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau berandai-andai untuk bisa satu zaman dengan orang tersebut. Dia nggak tahu kalau itu adalah cucunya sendiri, nggak tahu waktu itu. Karena beliau mengetahuinya daripada ahlul kitab ketika itu, orang-orang yang benar-benar memegang dan memahami kitab Taurat dan kitab Injil. Karena di setiap kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya, di situ dijelaskan kabar gembira diturunkannya atau diutusnya nabi penutup para anbiya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga karena beliau di setiap hari Jumat beliau mengumpulkan manusia, memberikan nasihat kepada mereka, sehingga pada hari Jumat itu disebut dengan hari Jum'ah, yang mana artinya ada hari perkumpulan. Nah, sampai sekarang ini ketika hari Jumat kan ada yang namanya khutbah kan, ya. Dia kan mengumpulkan manusia di dalam satu tempat. Nah, penyebabnya adalah beliau Sayyiduna Ka'ab bin Lu'ay. Kemudian ayah beliau bernama Lu'ay bin Ghalib. Lu'ay bin Ghalib. Beliau adalah seorang yang sangat terkenal di zaman beliau, adalah orang yang sangat dermawan. Ya. Selalu membantu mengeluarkan uangnya pada orang-orang yang membutuhkan. Di zaman beliau selalu membantu. Dan beliau juga terkenal adalah orang yang penuh dengan hikmah. Ucapannya penuh dengan hikmah. Karena sedikit seorang manusia yang mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang mendapatkan hikmah dari Allah adalah orang yang diberikan kebaikan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dalam arti hikmah adalah ucapannya itu ketika seorang mendengarkan ucapannya langsung mengikutinya, langsung beriman, langsung meyakininya. Hikmah. Atau bisa juga diartikan hikmah artinya apa? Artinya ucapannya itu adalah walaupun sebenarnya secara zahirnya adalah suatu yang sangat biasa, tapi di dalam itu penuh dengan hikmah. Ya, penuh dengan hikmah. Ana beri contoh. Ana beri contoh mengenai daripada hikmah. Bahwa diceritakan ada seseorang. Ada dua orang. Orang yang pertama ini pemilik rumah. Ceritanya ini yang pertama ini pemilik rumah. Memiliki rumah. Ya, memiliki rumah. Cuma bangunannya sudah agak runtuh. Yang atas. Ya. Sehingga sama temannya yang kedua ini ditanya. Ya, kenapa kamu kok membiarkan bangunan ini dengan keadaan seperti ini? Ya. Gak kasihan kamu dengan apa? Dengan diri kamu, kepanasan kamu ini. Ya. Kena sinar matahari. Ya. Bangun. Benarkan daripada bangunanmu yang hampir runtuh ini. Kata orang yang pertama yang memiliki rumah ini mengatakan, sesungguhnya rumahku ini runtuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang penuh dengan hikmah ini. Ya. Walaupun sebenarnya bangunan runtuh. Kalau orang yang biasa mungkin nggak percaya, masa benda mati takut sama Allah. Ya. Tapi sebenarnya memang seperti itu. Semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala takut kepada Allah, bahkan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluar dari ucapannya hikmah. Ini bangunanku ini, aku nggak mau ganti. Kenapa? Ini runtuh ini karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, hikmah. Ucapannya penuh dengan hikmah. Bangunannya runtuh karena takut sama Allah. Terus aku mau menggantinya. Siapa aku dan siapa bangunanku? Dia lebih mulia daripada aku. Hikmah. Ya itu hikmah. Dan beliau Sayyidina Lu'ay bin Ghalib semenjak kecil terkenal. Setiap beliau mengucapkan, keluar dari lisannya hikmah. Luar biasa. Sayyidina Lu'ay bin Ghalib. Dan beliau adalah orang yang sangat dimuliakan, diagungkan, dan ditaati oleh kaumnya di zaman beliau. Kemudian ayah beliau yaitu Sayyidina Ghalib bin Fihr. Sayyidina Ghalib bin Fihr. Sayyidina Ghalib, beliau adalah pemimpin kaumnya setelah ayahnya wafat. Jadi sebelumnya di kota Mekah itu, di zaman daripada Sayyidina Fihr, Ghalib bin Fihr kan, ayahnya bernama Fihr. Di zaman Sayyidina Fihr, pemimpin kota Mekah siapa?
kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyiduna Fihr. Setelah Sayyiduna Fihr meninggal dunia, digantikan oleh anaknya Sayyiduna Ghalib yang sama-sama memiliki akhlak yang mulia, yang memiliki sifat bijaksana, keadilan, sehingga sangatlah pantas mereka menjadi pemimpin. Ya. Karena pemimpin yang sebenarnya itu harusnya adalah orang yang adil, orang yang bijaksana. Ya, orang yang bijaksana. Orang bukan hanya bisa membedakan mana yang benar dan salah. Bisa membenarkan, bisa mengetahui, membedakan mana yang benar dan salah, ini anak kecil bisa. Justru disebut dengan tamyiz. Tamyiz. Bisa membenarkan, bisa membedakan. Oh, ini api, oh ini air, ini air, oh ini sifatnya panas, oh ini sifatnya dingin. Ini mulai kecil kita paham. Tapi orang yang cerdas, orang yang seharusnya pantas menjadi pemimpin adalah orang yang bisa membedakan di antara dua kebaikan. Mana yang lebih baik daripada dua kebaikan. Itu yang pantas. Ada dua kebaikan. Nah, dia bisa mengetahui mana yang lebih baik dari dua kebaikan. Nah, inilah adalah orang yang cerdas, orang yang pantas menjadi pemimpin. Jadi tidak gampang-gampang orang menjadi pemimpin ini. Ya. Berapa banyak daripada salaf-salaf kita, ulama-ulama kita itu turun dari jabatan, dari kekuasaannya. Kenapa? Takut. Karena ancamannya sangat keras. Ya, kalau nggak bisa menjaganya benar-benar, hati-hati. Tanggung jawab Anda ini bukan satu orang, bukan dua orang. Banyak. Ya. Banyak sekali. Nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya banyak dari mereka yang turun jabatan, nggak mau. Walaupun mereka pantas, layak untuk menjadi pemimpin, nggak mau. Ya. Rasulullah bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarah wa innahu satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian, ini Rasulullah katakan 1400 tahun yang lalu terjadi setelah zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Rasulullah mengatakan apa? Innakum satahrisuna 'alal imarah. Sesungguhnya kalian akan berambisi, ya, untuk mengambil jabatan kekuasaan, menjadi pemimpin, menjadi pejabat dan lain sebagainya. Akan tapi kata Rasulullah, kemudian setelah itu wa innahu satakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan sungguhnya hal itu, ambisi kalian, jabatan kalian, kekuasaan kalian akan menjadi penyesalan kalian nanti di hari kiamat. Kalian akan menyesal. Ya, kalian akan menyesal. Kenapa ya saya kok di dunia kok kepingin berambisi menjadi pejabat, menjadi pemimpin. Ya. Coba, waktu dulu saya tuh menjadi warga biasa saja. Maka saya sekarang ini tidak akan binasa. Tidak akan saya dipertanyakan yang sangat detail seperti ini, dipertanggungjawabkan. Akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Akan tapi, apabila orang-orang yang benar-benar adil, bijaksana, layak untuk menjadi pemimpin, nah, maka dia adalah orang yang dari Sayyidina Lu'ay bin Ghalib, Sayyidina Fihr dan Sayyidina Ghalib bin Fihr adalah orang yang sangat layak dan yang sangat pantas untuk menjadi pemimpin. Karena mau tidak mau pasti ada pemimpin. Mau tidak mau pasti ada pemimpin. Nah, tapi hati-hati. Berhati-hati. Karena mau tidak mau harus ada pemimpin. Kalau enggak akan rusak negara. Tapi harus berhati-hati. Jadikan pemimpin yang benar-benar paham, adil, bijaksana, memahami agama. Bukan sembarangan. Nah, Sayyidina Ghalib menggantikan ayahnya. Jadi pemimpin kota Mekah. Sayyidina Ghalib, ayah beliau bernama Fihr. Fihr bin Malik. Sayyidina Fihr.
Beliau Sayyidina Fihir sebab beliau dinamakan Fihir. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang sangat tinggi. Ya. Semenjak lahir itu, ketika lahir itu beliau itu sudah tinggi. Tidak seperti bayi-bayi yang lainnya. Sehingga beliau dinamakan Fihir. Dinamakan Fihir. Yang artinya kayak macan. Dan beliau dijuluki Quraisy. Nah, makanya bangsa Quraisy itu berasal dari mana? Dari beliau, Sayyidina Fihir. Kenapa beliau dijuluki Quraisy? Karena beliau adalah orang yang sangat perhatian terhadap warganya, terhadap masyarakat. Quraisy itu dari ada Gorosya Yagrosu, artinya yajma', mengumpulkan. Quraisy, orang yang perhatian, sangat perhatian terhadap masyarakat, terhadap manusia, sehingga selalu mengumpulkan manusia, ya, memberikan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Mungkin ada yang dibutuhkan dari mereka mengenai bantuan makanan dan lain sebagainya, dia berikan. Sehingga beliau dijuluki dengan Quraisy, dijuluki dengan Quraisy. Nah, sehingga bangsa Quraisy itu dari mana? Kita sering mendengar bangsa Quraisy, Bani Quraisy. Bani Quraisy itu adalah bani, yaitu anak-anaknya Quraisy Fihir. Namanya Fihir aslinya. Julukannya apa? Julukannya Quraisy. Beliau adalah juga termasuk keutamaan beliau. Beliau termasuk orang yang menjaga daripada kemuliaan Ka'bah. Ketika itu di zaman beliau, Raja Himyar, Hasan namanya, Al-Humawi, raja daripada Himyar, itu dengan pasukannya ingin mengambil batu Ka'bah. Ingin mengambil batu Ka'bah. Raja Himyar yang bernama Hasan Al-Humawi. Dia dan pasukannya berangkat ke kota Mekah dengan tujuan ingin mengambil batu Ka'bah. Ya, ingin dipindah ke daerahnya. Nah, setelah mendengar kabar tersebut, Sayyidina Fihir, yang mana beliau adalah pemimpin waktu itu, pemimpin dari kota Mekah, beliau dengan pasukannya beliau berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menghalangi daripada pasukan Raja Himyar Hasan Al-Humawi. Ya. Sehingga karena keberanian orang-orang Mekah dan tentunya keberanian beliau sebagai kakek Nabi Muhammad SAW, mereka berhasil menghadang dan menyebabkan mereka keluar daripada kota Mekah, sehingga tidak berhasil. Raja Himyar Hasan Al-Humawi dan pasukannya tidak berhasil untuk menyelesaikan daripada niat jelek. Semua itu sebabnya siapa? Sebabnya adalah usaha daripada Sayyidina Fihir bin Malik, kakek daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cintanya dan kasih sayangnya terhadap Ka'bah, penghormatan terhadap Ka'bah sangat luar biasa. Karena mereka tahu bahwa ini adalah bangunan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fihir bin Malik. Ayah beliau bernama Malik bin Nadhr. Ya, sebab beliau dinamakan Malik, ayah daripada Fihir ini, Malik bin Nadhr. Sebab beliau dinamakan Malik, kenapa? Karena beliau itu memiliki negara Arab. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa banyak daripada kakek Nabi Muhammad, kakek-kakek daripada Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang sangat berani sehingga mereka dipilih untuk menjadi pemimpin. Ya, banyak
sudah kita jelaskan di kajian sebelumnya dan di kajian sekarang kita jelaskan beberapa orang tadi daripada kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pemimpin karena keberanian beliau, keadilan beliau dan sifat kebijaksanaan beliau. Di antaranya juga adalah ayah Sayyidina Fihir, yaitu Sayyidina Malik bin Nawar, juga sama memiliki sifat yang berani, bijaksana, adil, ya, kasih sayang, ya, perhatian terhadap orang-orang yang membutuhkan, fuqara dan masakin, sehingga beliau dinamakan Malik karena beliau memiliki negara Arab, pemimpin negara Arab. Malik bin Nawar, ayah beliau bernama Nawar. An-Nawar ini adalah julukan. Nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah Gas. Nama aslinya adalah Qaisun. Qais. Nama aslinya siapa? Qais. Beliau dijuluki Nawar. Penyebab beliau dijuluki Nawar kenapa? Linadharati wajhihi. Karena ya cerahnya wajahnya. Karena indahnya wajahnya sehingga beliau dijuluki Nawar. Karena Nawar artinya adalah cerah, bercahaya. Karena wajahnya yang penuh dengan cahaya sehingga beliau dijuluki dengan Nawar. Nama aslinya siapa? Qais. Nama aslinya Qais. Dan bukan hanya beliau, semuanya. Semua kakek Nabi Muhammad dari Sayyidina Abdullah dan seterusnya ke atas, semuanya sebelum menikah terpancar di wajahnya cahaya. Cahaya apa itu? Cahaya daripada keturunannya nantinya Nabi penutup para anbiya, ya, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Bashar, kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah menikah, ketika istrinya hamil, maka cahaya ini pindah kepada istrinya. Terus punya anak, pindah ke anaknya. Dan terus seperti itu sampai lahirlah seorang yang sangat mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga Sayyidina Nawar, beliau memiliki wajah yang penuh dengan cahaya karena sebab beliau adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya beliau, membawa cahaya beliau. Beliau termasuk keutamaan beliau adalah beliau adalah pertama kalinya orang yang berusaha untuk mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdakwah. Padahal mungkin ya di zaman itu nggak ada nabi ya mungkin ya. Wallahu alam. Berhasil bahwa beliau adalah orang yang pertama kali yang mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang ada di kota Mekah. Karena sebagian mereka sudah ada yang melenceng, ya, ada yang melenceng menyembah berhala. Ya, beliau Sayyidina Nawar adalah pertama kalinya orang yang berusaha untuk mengajak mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala kembali ke jalan yang benar. Dan beliau terkenal dengan kedermawanan beliau. Ya. Selalu perhatian dengan fuqara dan masakin. Kalau makan, nggak pernah sendiri. Ya. Setiap kali memiliki makanan, punya makan, ingin makan, selalu memberikan sedikit makanannya kepada fuqara dan masakin. Luar biasa kedermawanan beliau, Sayyiduna Nawar bin Kinanah. Ayah beliau, An-Nawar, Sayyiduna Nawar, ayah beliau bernama Kinanah. Kinanah bin Khuzaimah. Kinanah bin Khuzaimah. Beliau dinamakan Kinanah. Kenapa? Karena Kinanah itu sebenarnya artinya itu adalah tempat anak panah itu loh. Tahu anak yang taruh di belakang punggung itu loh. Nah. Beliau dinamakan Kinanah. Kenapa? Karena beliau disembunyikan oleh kaumnya. Ya.
dilindungi oleh kaumnya. Sama seperti apa tadi, tempat anak panah yang disembunyikan ada di belakang punggung. Kenapa penyebabnya seperti itu? Kenapa beliau kok dilindungi dan disembunyikan oleh kaumnya? Ya, karena banyak dari mereka, tentunya penyebabnya adalah asyayatin, laknatullah alaihim. Ya. Setan-setan itu menyesatkan dan mengatakan kepada orang-orang Yahudi, ya tentunya orang-orang Yahudi dan Nasrani, untuk membinasakan daripada yang nantinya akan menjadi kakek Nabi akhir zaman. Karena mereka tahu, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka tahu bahwa nantinya akan ada Nabi akhir zaman, tapi bukan dari bangsanya, dari bangsa Arab. Dan mereka hasut, mereka iri. Ya. Sehingga karena setan itu selalu membujuknya, sampai akhirnya mereka menemukan Kinanah ini. Ya. Dilihat, mereka mengetahui dari mana? Dan sangat jauh. Kakek Nabi Muhammad yang berapa ini? Sangat jauh. Mereka mengetahuinya dari cahaya yang ada di wajahnya. Dia tahu, oh ini cahayanya, oh bercahaya nih wajahnya. Keturunannya ini bakal Nabi nih, keturunannya. Ya, jadi mereka yang mengetahuinya seperti itu. Orang-orang Yahudi. Yang mereka berusaha untuk membunuh Kinanah. Ya, sama kaumnya dilindungi. Sehingga disebut dengan apa? Dinamakan dengan Kinanah. Ya. Termasuk keutamaan beliau adalah beliau nggak mau makan sendiri. Kalau makan pasti bareng sama yang lainnya. Ya. Makan sendiri nggak mau. Sangat membenci makan sendiri. Bahkan kalau beliau nggak mendapatkan seseorang pun, beliau makan, kemudian sebagian makannya dilempar ke batu. Seakan-akan batu itu makan dengan beliau. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Dan memang diajarkan di dalam Islam ini, kita diajarkan kalau makan itu kita dianjurkan untuk bersama-sama, bukan makan sendiri. Ya. Karena dengan kebersamaan itu akan rahmatnya Allah akan turun. Dengan kebersamaan itu rahmat Allah akan turun. Dan itu terbukti, orang makan sendiri sama orang makan bersama-sama, itu barokahnya lebih banyak orang makan bersama-sama. Kalau mungkin anak pondokan tahu ya mungkin ya. Kalau di sini kan biasanya makan piringan sendiri-sendiri. Kalau di pondok itu biasanya pakai nampan, makan bareng-bareng 5 orang. Kayak biasanya di pengajian-pengajian seperti itu ya. Ya. Haul-haul. Itu kalau makan bareng-bareng, ya mungkin coba kalian buktikan coba. Makan bareng-bareng sama makan sendiri. Kalau makan bareng-bareng, kalau makan sendiri ya, kalau makan sendiri, mungkin satu piring masih belum kenyang. Nambah lagi. Tapi kalau makan bareng-bareng, padahal yang makan 5 orang kan. 4 orang, 6 orang. Tapi barokah, kenyang. Nah, itu keberkahan. Terbukti keberkahan. Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala turun. Makanya itu pentingnya dengan kebersamaan. Bukan hanya di dalam ketika makan saja. Semuanya bersamaan. Nah, kita dituntut untuk bersama. Jadi satu. Orang yang beriman itu satu. Bersama. Bukan dewe-dewe. Ini sendiri. Enggak. Satu. Menyatu jadi sama. Satu. Saling melengkapi. Ada kekurangan dilengkapi. Ya. Yang ini kaya, yang ini miskin. Saling memberikan. Kinanah bin Khuzaimah, ayah beliau bernama Khuzaimah. Nah, penyebab beliau dinamakan Khuzaimah. Kenapa? Karena Khuzaimah itu artinya adalah simpanan, artinya Khazam, artinya simpanan. Maksudnya apa? Karena beliau yang menyimpan cahaya Nabi Muhammad SAW sehingga beliau dinamakan Khuzaimah. Ya. Yang menyimpan
daripada cahaya Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau dinamakan Khuzaimah. Diceritakan, beliau Sayyidina Khuzaimah bin Mudrikah, beliau itu semasa hidupnya, bukan semasa hidupnya, semenjak beliau sudah beranjak umur yang seharusnya menikah, tapi beliau nggak mau menikah, nggak pengen menikah, tidak pengen menikah. Sudah waktunya menikah, cuma nggak mau menikah. Padahal Allah sudah menakdirkan ini bakal menjadi kakek Nabi Muhammad ini, tapi nggak mau menikah. Subhanallah ya. Sampai akhirnya beliau di malam hari bermimpi. Dalam mimpinya itu beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Barrah. Yang mana Barrah itu terkenal di zaman beliau adalah Barrah adalah orang pemimpin wanita yang ada di kaumnya, yang ada di zamannya. Seorang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Sehingga keesokan harinya beliau meminang daripada Sayyidah Barrah dan menikahinya, sehingga terlaksanalah daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala menjadi daripada kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Sehingga lahirlah dari pernikahan tersebut seorang anak yang bernama, punya 3 anak. Kinanah, yaitu daripada kakek Nabi Muhammad SAW, kemudian Haun, yang ketiga Asad. Kinanah, Haun, dan Asad. Khuzaimah bin Mudrikah, ayah beliau bernama Mudrikah bin Ilyas. Mudrikah bin Ilyas. Mudrikah ini adalah julukan. Nama asli beliau siapa? Amr atau Amir. Ya, sama. Nama asli beliau adalah Amr. Beliau dijuluki Mudrikah. Kenapa? Karena adroka yudriku artinya itu mendapati. Ya, mendapatkan atau menyusul ya, atau mendapatkan, menangi. Ya juga. Beliau dijuluki dengan sebutan Mudrikah. Kenapa? Karena beliau mendapatkan setiap daripada kemuliaan, kebanggaan yang ada di kakek-kakek beliau. Semuanya. Ayah beliau, kakek beliau, ya, nenek beliau, semuanya adalah orang-orang yang mulia. Sehingga beliau dijuluki dengan Mudrikah karena beliau mendapatkan itu semuanya. Ya, ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, penyebab beliau dijuluki dengan julukan Mudrikah. Kenapa? Karena diceritakan bahwa ayah beliau, namanya siapa? Ilyas. Ayah beliau itu punya unta. Ya. Pada suatu waktu untanya itu lari. Ya, kabur untanya. Lari. Ya. Tidak ada di kota Mekah satu orang pun yang bisa nangkep unta ini, menyusul unta ini, kecuali anak beliau yang bernama, siapa tadi nama aslinya? Amr. Sehingga beliau dijuluki Mudrikah. Kenapa? Karena dia adalah salah satu-satunya orang yang mampu menyusul, bisa nangkep unta ayahnya. Disebut dengan Mudrikah. Berarti dia terkenal dengan memiliki keberanian dan cepat larinya. Luar biasa. Kakek daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Salma binti Asad. Memiliki seorang anak, Hudhal, yang kedua Khuzaimah, yang mana dari situlah kakek daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudrikah bin Ilyas, ayah Mudrikah bernama Ilyas. Ilyas bin Mudhar. Beliau adalah orang yang memiliki ilmu dan keutamaan yang sangat besar, keagungan. Terkenal dengan dalamnya ilmu yang beliau miliki dan keutamaan beliau. Sangat dikagumi dan disegani oleh
orang-orang yang ada di zaman beliau. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la tasubbu Ilyas, fa innahu kana mu'minan. Ya, jangan kalian mencaci Ilyas, kakek Nabi Muhammad SAW. Maka sungguhnya beliau adalah orang yang beriman. Beriman. Orang yang beriman. Karena semua kakek Nabi Muhammad adalah orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penyebab beliau dinamakan Ilyas. Kenapa? Ya. Penyebabnya adalah karena ayah beliau yang bernama Mudhar itu setelah menikah bertahun-tahun lamanya tidak dikaruniai seorang anak. Ya. Sampai akhirnya masuklah satu waktu sampai Sayyidina Mudhar ini putus asa. Kalau dalam bahasa Arab tuh putus asa tuh bahasa Arabnya Ayisa. Ya. Ilyas, Ayisa. Ya, setelah putus asa, setelah itu akhirnya dapat kabar gembira istrinya hamil. Nah, senang. Sayyidina Mudhar ini senang, gembira. Sampai akhirnya ketika punya anak dinamai Ilyas. Itu penyebab Ilyas. Beliau adalah pertama kalinya orang yang menyembelih unta untuk Ka'bah. Pertama kalinya orang yang menyembelih unta untuk Ka'bah, untuk penghormatan Ka'bah. Beliau Sayyiduna Ilyas bin Mudhar. Sayyiduna Ilyas bin Mudhar. Beliau memiliki dua orang anak, Mudrikah sama Qom'ah. Mudrikah dan Qom'ah. Mudrikah dan Qom'ah. Ilyas bin Mudhar. Ilyas, ayah beliau bernama Mudhar. Mudhar bin Nizar. Mudhar bin Nizar. Mudhar adalah julukan. Nama asli beliau adalah Umar. Nama asli beliau siapa? Namanya Umar. Nah, beliau dijuluki Mudhar. Penyebab beliau dijuluki Mudhar, kenapa? Karena Mudhar itu artinya adalah susu yang kecut. Nah, susu kecut. Maksudnya nggak manis susunya. Ya, biasanya kalau dari sapi atau dari kambing kan biasanya kalau masih kecut kan masih kecut. Ya, artinya apa? Mudhar, susu kecut. Yang rasanya kecut. Nah, beliau dijuluki Mudhar kenapa? Karena beliau hobinya itu minum susu kecut. Nah, sangat senang minum susu. Dan itu bagus. Bukan suatu hal yang jelek. Ya, minum susu. Dari segi kesehatan bagus. Ya, dari segi kesehatan bagus. Dan bahkan Nabi Muhammad itu ketika Isra, Nabi Muhammad itu dikasih pilihan minuman khamar sama susu. Yang Nabi Muhammad apa? Yang Nabi Muhammad pilih adalah susu. Ya, yang Nabi Muhammad pilih adalah susu. Ini menunjukkan bahwasannya susu itu memiliki keutamaan dan manfaat yang sangat besar. Beliau Sayyidina Mudhar dijuluki Mudhar kenapa? Karena beliau sangat senang minum susu kecut itu. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, penyebab beliau dijuluki Mudhar, yang artinya tadi apa artinya? Susu yang kecut ya. Karena beliau terkenal, beliau memiliki kulit yang sangat putih, seperti susu, seperti susu, sehingga beliau dijuluki Mudhar. Itu adalah dua riwayat penyebab beliau dijuluki Mudhar. Nama aslinya siapa? Umar. Nah, beliau
Sayyidina Mudhar adalah pertama kalinya seorang yang menggiring hewan ternak, unta, kambing atau sapi dengan nyanyian. Ya. Dengan lantunan syair. Kalau di orang Arab itu dengan lantunan syair. Kalau di Indonesia nggak paham ya, gimana ya? Kalau giring-giring itu biasanya pakai apa? Pecut ya. Pecut. Nah, orang-orang Arab itu enggak. Ya, karena memang terbukti itu hewan ternak itu kalau dinyanyikan nyanyian, kalau orang Arab tuh syair biasanya, lantunan syair itu senang. Unta tuh bakal gini-gini, jalannya tegas ya, cepat jalan. Sama seperti ketika kita mendengarkan lagu, kalau suaranya enak, tapi kalau suaranya nggak enak kuping. Sama seperti itu. Jadi beliau pertama kalinya seorang yang menggiring hewan ternak dengan nyanyian. Kalau beliau dengan lantunan syair. Jadi bukan dengan pecut. Ini juga menunjukkan bagaimana kemuliaan kakek Nabi Muhammad SAW nggak mau menyakiti hewan. Luar biasa. Walaupun sebenarnya kan nggak ada masalah kalau untuk asalkan tidak asalkan tidak sampai membekas dan lain sebagainya, sampai berdarah. Hanya untuk supaya nurut saja. Tapi beliau nggak mau. Beliau tidak mau. Beliau lebih memilih dengan lantunan syair untuk menggiring hewan ternak. Luar biasa. Kemuliaan daripada Sayyiduna Mudhar bin Nizar. Beliau memiliki 2 orang anak. Sayyidina Mudhar. Yang pertama Ilyas, yang kedua Ilnas. Ilyas sama Ilnas. Ilyas dan Ilnas. Ayah beliau bernama Nizar, Mudhar bin Nizar. Ayah beliau bernama Nizar. Nizar bin Mu'ad. Ya. Penyebab beliau dinamakan Nizar. Apa penyebabnya? Diceritakan bahwa ayah beliau, yaitu Sayyiduna Mu'ad, ketika anaknya lahir, ya, setelah bertahun-tahun lamanya tidak dikaruniai seorang anak, sampai akhirnya datang waktu Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia seorang anak. Sehingga senang, gembira Sayyidina Mu'ad ini. Gembira, benar-benar bergembira. Sampai beliau itu menyembelih hewan. Saking gembira itu nyampe nyembelih hewan, ngundang orang-orang makan. Kemudian beliau mengatakan, inna hadza kullu nazrun lil maulud. Sungguhnya semua ini daripada jamuan yang aku sudah siapkan ini, daripada hewan, kambing, unta yang aku sudah suguhi kepada kalian, semuanya ini hanya sedikit. Ini hanya cuma sedikit kalau dibandingkan dengan kebahagiaanku diberikan seorang anak. Nazar itu artinya apa? Sedikit. Sehingga beliau dinamakan Nizar. Dinamakan Nizar. Itu penyebabnya. Jadi awal penyebabnya itu apa? Awal penyebabnya adalah karena kebahagiaan dan kegembiraan ayah beliau dikaruniai seorang anak. Setelah bertahun-tahun lamanya tidak dikaruniai seorang anak. Beliau adalah pertama kalinya orang yang menulis dengan bahasa Arab. Setelah Nabi Ismail. Yang nulis pakai bahasa Arab pertama kalinya orang yang menulis bahasa Arab adalah beliau, Sayyiduna Nizar bin Mu'ad, ya, setelah Nabi Ismail. Nizar bin Mu'ad, ayah beliau bernama Mu'ad. Tadi ceritanya itu. Gembira ketika dikaruniai seorang anak. Sayyiduna Mu'ad. Sayyiduna Mu'ad bin Adnan. Ini ceritanya hampir sama seperti Kinanah, Sayyidina Mu'ad. Jadi diceritakan, Sayyidina Mu'ad ini diceritakan bahwa ketika beliau berumur 12 tahun, masih kecil, ketika beliau berumur 12 tahun,
Di kota Makkah itu terjadi peperangan, perang melawan Bakhtasarsor. Sangat terkenal di zaman itu, Bakhtasarsor. Seorang pemimpin, raja, ingin memerangi kota Mekah. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi di zaman itu, untuk ya, nama nabinya Irmia, nama nabinya. Nabi bukan rasul ya, nabi tapi bukan rasul. Mewahyukan kepada nabi di zaman itu yang bernama Irmia untuk membawa Mu'ad. Sayyidina Mu'ad, kakek Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk melaksanakan daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau bakal menjadi kakek Nabi Muhammad ya, yang dari mana dari beliaulah Nabi Muhammad itu lahir. Ya, karena ingin terjadinya peperangan yang sangat besar di kota Mekah. Allah ingin menyelamatkan kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Mu'ad, yang ketika itu berumur 12 tahun. Allah wahyukan kepada Nabi di zaman itu bernama Irmia untuk membawa Sayyidina Mu'ad dengan buruk. Tahu buruk gak? Ya. Kendaraannya Nabi, buruk. Bukan FU ya. Atau mobil, bukan. Buruk. Buruk itu seperti kuda tapi punya sayap. Punya sayap. Ya, ada cerita mengenai buruk ini, ada cerita. Cerita bagaimana romantisnya Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah. Ceritakan bahwa Sayyidah Aisyah, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa Sayyidah Aisyah itu menikah pada umur yang sangat muda. 7 tahun. Ya. Waktu di Madinah umur 9 tahun, waktu ya ketika itu di Madinah umur 9 tahun. Ya. Sampai ketika setelah hijrah itu di Madinah di umur 9 tahun adalah umur yang sangat muda, masih umur sangat muda. Umur di mana masih bermain-main ketika itu ya, umur 9 tahun ini. Diceritakan bahwa Sayyidah Aisyah ini di rumahnya manggil teman-temannya, teman-teman Ansor, anak-anak kecil yang seumuran dengan beliau, dipanggil ke rumahnya. Untuk apa? Main. Ya, permainan perempuan wanita dulu itu kan sampai sekarang ya sama ya, boneka. Kalau sekarang boneka. Ya, tapi kalau dulu kan nggak ada kan. Bonekanya pakai apa? Bonekanya menggunakan tanah liat. Jadi buat tanah liat. Main. Sama teman-temannya yang perempuan. Nah, Nabi Muhammad SAW datang ke rumah mendapatkan Sayyidah Aisyah sama teman-temannya. Teman-temannya pada takut, maksudnya bukan takut ya, karena kewibawaan Nabi Muhammad ya. Mereka sungkan karena Nabi Muhammad akhirnya keluar. Teman-temannya keluar. Tinggal tersisa siapa? Tersisa Sayyidah Aisyah di sana. Main sendiri. Didatangi sama Nabi Muhammad SAW, duduk di sampingnya Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad ngelihat nih, sambil tersenyum Nabi Muhammad melihat di situ Sayyidah Aisyah sedang bikin kayak raja, ratu, ya, anak, terus kuda, ada kuda, punya sayap kudanya. Nabi Muhammad tanya, ini siapa ini? Ini rajanya, Sayyidah Aisyah. Ini siapa? Oh, ini ratunya. Oh, ini anaknya. Oh, ini raja, ratu, anak. Oh, ini siapa ini? Ini kuda ini, katanya Sayyidah Aisyah. Masa kuda ada sayapnya? Coba tanya. Masa kuda ada sayapnya? Nah, Sayyidah Aisyah itu pada umur 9 tahun tapi sudah cerdas. Dijawab sama Sayyidah Aisyah. Enggak diam Sayyidah Aisyah. Dijawab sama Sayyidah Aisyah. Loh, bukankah engkau ketika Mi'raj menggunakan kuda yang memiliki sayap? Nah, kata ya Rasulullah. Oh ya, benar. Dijawab dengan senyuman sama Rasulullah SAW. Itu kejadian romantisnya Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah SAW. Menceritakan mengenai buruk ya. Jadi ya kembali lagi ke cerita Sayyidina Mu'ad, dibawa oleh buruk Nabi di zaman itu yang bernama Irmia menggunakan buruk. Tujuannya apa? Untuk melindungi Sayyidina Mu'ad. Ya, karena akan terjadi peperangan yang sangat besar di kota Mekah.
sampai dibawa ke negeri Syam, ke negeri Syam. Dan di sana sampai beliau besar di sana menikah dengan seorang wanita yang bernama Naimah. Beliau tinggal di sana dengan istrinya sampai setelah selesai perang di kota Mekah. Setelah sudah selesai semuanya perang di kota Mekah, selesai semuanya, baru beliau kembali ke kota asalnya, negeri Mekah, dan tinggal di sana. Tinggal ada di sana. Kemudian beliau di sana adalah juga menjadi seorang pemimpin dan orang yang sangat ditaati di sana. Terkenal dengan kemuliaan beliau. Bahkan ada sebagian riwayat mengatakan bahwa beliau itu satu zaman dengan Nabi Musa. Ada riwayatnya. Tapi riwayat yang lain mengatakan enggak. Beliau dengan Nabi Irmia. Karena Nabi Musa kan Rasul. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, bahwa yang membawa beliau bukan Nabi, tapi yang membawa beliau adalah malaikat. Itu riwayat yang kedua. Yang membawa beliau adalah dua malaikat, dibawa oleh malaikat kemana? Ke negeri Syam. Dipindah ke negeri Syam, sampai setelah selesai peperangan ada di kota Mekah, dikembalikan lagi di kota Mekah, kemudian menikah di kota Mekah. Itu perbedaannya daripada dua riwayat. Sehingga beliau tinggal di sana, hidup di sana sampai meninggal dunia. Radhiyallahu anhu ardoh. Termasuk keutamaan beliau bahwa sungguhnya beliau tidak pernah ikut satu peperangan kecuali beliau mendapatkan kemenangan karena keberanian beliau. Terkenal. Sayyidina Mu'ad bin Adnan, ayah beliau bernama Adnan. Adalah kakek terakhir daripada Nabi Muhammad SAW yang sudah disepakati oleh ulama. Adapun di atasnya Sayyidina Adnan itu masih ikhtilaf, masih berbeda pendapat. Ya, walhasil dari Sayyidina Abdullah sampai Sayyidina Adnan itu semua ulama sepakat bahwa ayah dan kakek daripada Nabi Muhammad SAW adalah dari Sayyidina Abdullah sampai Sayyidina Adnan. Setelah itu berbeda pendapat ulama. Nah, ini ada Sayyidina Adnan. Sayyidina Adnan beliau dijuluki dengan Adnan. Beliau mendapatkan julukan Adnan karena ketika beliau lahir, para jin dan para setan, manusia, orang-orang Yahudi, tertuju matanya kepada beliau. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa mereka mengetahui bahwa ini adalah kakek Nabi Muhammad, kakek Nabi akhir zaman, dengan apa? Dengan cahaya yang ada di wajahnya. Cahaya yang ada di wajahnya. Yang ketika lahir kelihatan bercahaya wajahnya. Nah, sehingga tertujulah mata jin, setan, dan orang-orang Yahudi terhadap beliau. Ya, beliau dinamakan Adnan. Diriwayatkan bahwa sungguhnya beliau adalah pertama kalinya yang menutupi Ka'bah dengan sutra hitam. Pertama kalinya orang yang menutupi Ka'bah dengan sutra hitam. Beliau, Sayyidina Adnan. Dan banyak sekali daripada keutamaan beliau dan bagaimana beliau juga berperang dengan Bakhtasarsor tadi, yang kejadian tadi anaknya beliau itu yang ketika dibawa oleh para malaikat, dan sebagian riwayat dia bawa oleh Nabi Irmia. Sayyidina Adnan adalah ayah beliau berperang karena anaknya ketika itu umur 12 tahun. Sayyidina Adnan berperang
melawan Bakhtanasor. Ya, ketika terjadi peperangan itu, ya, anaknya itu dibawa sama malaikat, atau sebagian riwayat dibawa oleh Nabi dengan menggunakan buruk. Nah, Sayyidina Adnan berperang dengan peperangan yang sangat besar, sangat kuat. Begitu lama peperangannya. Sampai diceritakan tadi, sampai beliau, anak beliau menikah di sana kan. Sampai akhirnya kembali ke kota Mekah. Luar biasa. Bagaimana cintanya beliau terhadap kota Mekah sampai beliau ingin melindungi kota Mekah, melindungi Ka'bah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kakek beliau Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Ismail. Nah, ini adalah sedikit daripada manakib daripada ayah dan kakek daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai Sayyidina Adnan, karena sampai sinilah para ulama sepakat mengenai nasab daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah itu para ulama berbeda pendapat mengenai siapakah ayah daripada Sayyidina Adnan sampai Sayyidina Ismail bin Ibrahim. Kemudian di kajian selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan beliau dilahirkan dan apa yang terjadi ketika beliau lahir, dan kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan membahas di kajian selanjutnya. Allahumma inna nas'aluka Allahumma ja'alna min ladina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.